tahukah kamu, iblis tidak selalu datang saat kamu berbuat dosa besar. Kadang justru ia masuk ketika kamu merasa paling aman, paling benar, paling suci, dan paling dekat dengan Allah. Banyak manusia sibuk melawan musuh di luar dirinya, tetapi tidak sadar bahwa pintu hati mereka sudah terbuka lebar bagi iblis sejak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu kenyataan yang sering membuat para ulama tasawuf menangis dalam munajat mereka. Mereka tidak takut kepada dunia, mereka tidak takut kepada kemiskinan, mereka tidak takut kepada manusia. Yang mereka takutkan adalah ketika hati mereka perlahan dijauhkan dari Allah tanpa mereka sadari. Sebab iblis bukan hanya menggoda manusia agar melakukan maksiat. Itu adalah cara yang paling kasar. Cara yang paling berbahaya justru ketika ia membuat seseorang merasa baik-baik saja, padahal hatinya sedang rusak. Iblis tidak selalu mengajak manusia masuk ke dalam kegelapan secara tiba-tiba. Ia lebih suka membuka pintu sedikit demi sedikit sampai seseorang tidak lagi mampu membedakan antara cahaya dan kegelapan. Karena itulah para ahli tasawuf selalu menjaga hati mereka. Setiap hari mereka sadar bahwa hati adalah istana tempat iman tinggal. Jika hati berhasil ditembus, maka seluruh kehidupan manusia akan ikut berubah. Pada renungan malam ini, mari kita mengenali 7 jalan yang paling sering dipakai iblis untuk masuk ke dalam hati manusia. Semoga dengan mengenalinya, kita bisa lebih waspada dan lebih dekat kepada Allah. Poin pertama, pintu kesombongan. Kesombongan adalah jalan pertama yang menghancurkan iblis sendiri. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, yang membuatnya menolak bukan karena ia tidak tahu perintah Allah. Ia tahu, ia mendengar langsung, tetapi kesombongan membuatnya merasa lebih baik. Kesombongan membuat seseorang tidak lagi melihat kebenaran. Ia hanya melihat dirinya sendiri. Saat seseorang mulai merasa lebih suci dari orang lain, lebih alim dari orang lain, lebih baik dari orang lain, saat itulah iblis mulai menemukan tempat tinggal di dalam hatinya. Kesombongan bukan hanya terlihat dalam ucapan. Kadang ia bersembunyi dalam diam, merasa dirinya paling benar, sulit menerima nasihat, tidak mau mengakui kesalahan, merasa orang lain selalu salah. Hati yang dipenuhi kesombongan perlahan kehilangan cahaya, karena yang dibesarkan bukan Allah, melainkan ego dirinya sendiri. Poin kedua, pintu kemarahan yang tidak terkendali. Marah adalah api yang sangat disukai iblis. Ketika seseorang marah, akalnya melemah dan emosinya mengambil alih. Banyak kata yang menyakiti keluar saat marah. Banyak keputusan yang menghancurkan lahir saat marah. Banyak hubungan yang rusak karena satu ledakan emosi yang tidak dikendalikan. Iblis mengetahui bahwa manusia yang marah menjadi lebih mudah diarahkan. Karena itu, ia meniupkan bisikan demi bisikan sampai hati dipenuhi kebencian. Dalam tasawuf, seseorang yang mampu menahan amarah dianggap sedang memenangkan peperangan besar melawan dirinya sendiri. Sebab kemenangan sejati bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan hawa nafsu yang sedang membara di dalam dada. Poin ketiga, pintu cinta dunia yang berlebihan. Dunia bukan musuh manusia. Yang menjadi masalah adalah ketika dunia mengambil tempat yang seharusnya hanya dimiliki Allah. Ketika seseorang terlalu mencintai harta, jabatan, pujian, popularitas, dan kesenangan dunia, hatinya menjadi mudah dikendalikan oleh ketakutan dan keinginan. Ia takut kehilangan apa yang dimiliki. Ia gelisah jika tidak dipuji. Ia marah jika kedudukannya terganggu. Disinilah iblis bekerja dengan sangat halus. Ia membuat manusia sibuk mengejar dunia sampai lupa tujuan hidupnya. Hati yang terlalu penuh
dengan dunia, akan sulit merasakan manisnya di zikir, sulit menikmati ibadah, sulit menangkap kehadiran Allah dalam kehidupannya. Poin keempat, pintu iri dan dengki. Dengki adalah racun yang diminum oleh hati setiap hari. Orang yang dengki merasa tersiksa melihat kebahagiaan orang lain. Ia tidak tenang ketika orang lain berhasil. Ia tidak bahagia ketika orang lain mendapatkan nikmat. Iblis sangat menyukai hati yang dipenuhi dengki, karena hati seperti itu selalu sibuk melihat ke atas dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya, rasa syukur perlahan hilang. Padahal, syukur adalah salah satu cahaya terbesar dalam perjalanan menuju Allah. Ketika syukur padam, iblis lebih mudah menanamkan berbagai bisikan negatif. Hidup menjadi penuh keluhan, penuh kekecewaan, dan penuh prasangka. Poin kelima, pintu lalai mengingat Allah. Inilah salah satu jalan yang paling sering digunakan iblis. Ketika manusia berhenti mengingat Allah, hatinya menjadi kosong. Dan hati yang kosong akan segera diisi oleh hal lain. Bisa diisi oleh ketakutan, bisa diisi oleh kecemasan, bisa diisi oleh hawa nafsu, bisa diisi oleh bisikan setan. Karena itu para sufi sangat menjaga di zikir mereka. Bukan karena ingin terlihat saleh, tetapi karena mereka memahami bahwa hati harus selalu terhubung kepada Allah. Di zikir bukan sekadar bacaan di lisan. Di zikir adalah keadaan hati yang selalu sadar bahwa Allah melihat, mendengar, dan menemani setiap langkah kehidupan. Poin keenam, pintu putus asa dari rahmat Allah. Banyak orang mengira putus asa adalah tanda kerendahan hati. Padahal putus asa seringkali merupakan jebakan iblis yang sangat berbahaya. Ketika seseorang merasa dosanya terlalu banyak untuk diampuni, merasa dirinya terlalu buruk untuk dicintai Allah, merasa hidupnya tidak mungkin berubah. Saat itulah iblis sedang berusaha memutus hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Selama nyawa masih berada di dalam tubuh, pintu taubat masih terbuka. Iblis tahu bahwa manusia yang masih berharap kepada Allah akan selalu memiliki kekuatan untuk bangkit. Karena itu, ia berusaha mematikan harapan tersebut dengan berbagai bisikan keputusasaan. Poin ketujuh, pintu mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Musuh terbesar manusia seringkali bukan iblis yang berada di luar dirinya, melainkan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya. Nafsu yang tidak dikendalikan akan selalu meminta lebih banyak kesenangan, lebih banyak pujian, lebih banyak kenyamanan, lebih banyak keinginan yang harus dipenuhi. Iblis hanya perlu mendorong sedikit, lalu hawa nafsu akan melakukan sisanya. Dalam perjalanan tasawuf, seseorang diajarkan untuk mengenali dirinya sendiri, memahami kelemahannya, dan melatih nafsunya agar tunduk kepada Allah. Ketika hawa nafsu menjadi penguasa hati, iblis menemukan jalan yang sangat mudah untuk mengendalikan kehidupan seseorang. Tetapi ketika hati dipimpin oleh iman dan dizikir, jalan itu akan tertutup. Saudaraku, iblis tidak pernah lelah mencari jalan masuk ke dalam hati manusia. Tetapi Allah juga tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang ingin kembali. Semakin kita mengenali pintu-pintu yang digunakan iblis, semakin mudah kita menutupnya. Jagalah hati dengan dizikir, bersihkan hati dengan taubat, lembutkan hati dengan syukur, kuatkan hati dengan sabar, dan dekatkan hati kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab hati yang selalu bersama Allah adalah hati yang paling sulit ditembus oleh iblis. Semoga Allah menjaga hati kita dari segala tipu daya setan, membersihkan jiwa kita dari penyakit yang tersembunyi, dan menjadikan kita
hamba yang selalu berhalan menuju cahayanya hingga akhir kehidupan. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.